Fadel Bajideh baru saja menyelesaikan sidang lanjutan terkait kasus dugaan tindak asusila yang menyeret namanya sebagai terdakwa. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Juli 2025 tersebut menghadirkan Nikita Mirzani dan Laura yang menjadi saksi pelapor dan saksi korban. Ya, seperti diketahui dalam sidang, Laura memberikan kesaksian atau fakta-fakta atas perbuatan Fadel terhadapnya. Namun fakta yang membuat Nikita Mirzani hingga teriak histeris itu nyatanya belum dibongkar seutuhnya. Dan dalam kesempatan ini, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, akhirnya membongkar semua fakta di balik persidangan tersebut. Mulai dari pengakuan yang disampaikan Laura terkait perbuatan Fadel, hingga pengakuan Fadel sendiri terkait perbuatannya. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta sidang kasus asusila Fadel Bajideh yang dibongkar Fahmi Bahmid versi Cuni Top 5. Laura diketahui menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel. Ya, setelah sempat membela Fadel karena kala itu Fadel masih menjadi kekasihnya. Dalam kesempatan sidang yang digelar beberapa waktu lalu itu, akhirnya Laura memberikan kesaksian atau fakta yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Fadel. Menurut Fahmi Bahmid, perlakuan Fadel terhadap Laura lebih sadis dari pemberitaan yang ada sebelumnya. Lantas seperti apa perlakuan Fadel berdasarkan kesaksian Laura? Sidang itu, pada saat pemeriksaan saksi ada 2 cara. Dengan cara Nikita ada di dalam ruangan atau Nikita ada di luar ruangan. Nah, keinginan daripada Laura supaya tidak menyakiti hati mamanya, hati miminya, dia ingin miminya di luar saja. Supaya, udahlah nggak usah denger lah apa yang terjadi. Tapi Nikita bersikeras, saya mau tahu karena ini anak saya. Saya nggak mau cuma hanya cerita-cerita dari media sosial. Saya mau dengerin langsung di persidangan inilah. Disitulah terjadi perdebatan. Hakim akhirnya bijak, diizinkan masuklah saya dengan Laura. Mohon maaf, saya sama Nikita hanya untuk mendengarkan. Wajar. Jadi bukan ada perdebatan, nggak ada, cuma Niki minta supaya saya boleh mendengarkan. Lebih sadis dari yang ada. Makanya itu kan karena sidang anak dan sidang kesusilaan, saya nggak bisa jelasin. Banyak nggak boleh tahu pertanyaannya. Karena urusan kesusilaan dan anak nggak ada yang boleh tahu. Sidangnya pun juga tertutup untuk umum. Kita kaget begitu tahu semuanya dijelasin, ya memang membuat dia semakin marah karena betul-betul jahat. Gitu, jahat sekali, menghancurkan anak dia. Makanya Niki pada saat disampaikan dia nggak akan memintakan maaf, nggak akan memberikan maaf. Tapi alhamdulillah Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. Rasa sedih, ada rasa muak, ada rasa macam-macam. Seperti itu yang dirasakan. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Ya begitulah rasanya. Fahmi Bahmid menyebut jika Fadel tidak memberikan bantahan apapun setelah mendengar kesaksian dari Laura. Ya, seperti diketahui pada saat awal kasus tersebut dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Fadel tak mengakui bahkan memberikan bantahan keras atas tudingan yang tertuang dalam laporan Nikita Mirzani terkait Laura. Namun, akhirnya Fadel mengakui sendiri bahkan dirinya telah meminta maaf langsung kepada ibunda Laura yakni Nikita Mirzani. Lantas seperti apa pengakuan Fadel? Dan bagaimana respon Fahmi Bahmid? Fadel udah, tadi yang di dalam, Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini
Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih. Karena Fadel juga kemarin sama Loli. Ya seperti itulah. Jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Ada di situ, dia nggak bisa apa-apa. Apa yang disampaikan Laura memang terjadi semua kok, mau diapain lagi? Tidak ada yang mau dibantah. Gimana memang kejadian seperti itu 2 kali? Ya udahlah, peristiwa. Walaupun dia membantah pun kan saksinya banyak. Jadi hukum itu kan beda, Pak. Di dalam proses hukum di Indonesia ini, tumpuan itu bukan kepada terdakwa. Terdakwa boleh mengakui, boleh tidak mengakui, boleh mengingkari. Nah, tumpuannya adalah kepada saksi dan bukti-bukti yang lain. Jadi saksi, bukti tertulis, ada mungkin hasil laboratorium dan sebagainya. Terdakwa itu bahkan di dalam KUHP itu boleh mengingkari, boleh menyangkal dan sebagainya. Jadi tidak ada harapan atau tumpuan ditumpukan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Dia pun diam pun dia tidak mengakui pun karena proses pembuktiannya tidak diharapkan atau tidak ditekankan kepada keterangan dari terdakwa itu sendiri atau pengakuan terdakwa, karena semuanya adalah di keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani pasti merasa murka setelah mendengar kesaksian dari putrinya Laura. Ya, setelah mengetahui masa depan putrinya telah dihancurkan oleh Fadel, Nikita Mirzani pun tegas meminta agar majelis hakim agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk Fadel. Lantas, seperti apa hukuman yang diinginkan Nikita terhadap Fadel? Ya, Nikita minta dihukum seberat-beratnya, itu aja. Ya itu kan pulang dia nangis itu, dia nangis dan kaget, hancur anak saya gitu loh, itu aja, sangat hancur. Jadi secara hancur lebur lah bahasanya ya. Jadi dia nggak akan bisa memaafkan. Ya ada pasti, namanya orang udah salah. Bab benar-benar mengibarkan bendera putih. Setelah menjalani sidang yang beragendakan mendengarkan kesaksian Laura, Fadel tak membantah sekaligus disebut tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan Fahmi Bahmid, terdakwa Fadel belum mengajukan eksepsi. Yang artinya jika memang ia benar-benar tak mengajukan eksepsi, Fadel secara tidak langsung mengakui semua perbuatannya. Lantas, benarkah Fadel tak mengajukan eksepsi? Tapi kan dari pihak Fadel sendiri tidak mengajukan eksepsi atau gimana? Saya nggak tahu, itu menjadi kebijakan majelis hakim. Kebijakan lawyernya, mohon maaf ya. Menjadi kewenangan dari lawyernya ngajuin eksepsi atau tidak. Saya nggak mau masuk terlalu dalam. Bagi saya kemarin sidang itu, ya itulah fakta yang sebenarnya, dan selama ini berita-berita itu bahwa benar. Jadi tidak ada berita yang menyatakan bahwa ada sesuatu. Ternyata dalam proses persidangan kemarin semua yang selama ini beredar di media sosial memang fakta hukumnya, memang terjadi sesuatu yang melanggar hukum terhadap anak di bawah umur seperti itu. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, Laura dan bahkan Fadel saat ini telah mengakui perbuatan yang dilakukan di beberapa waktu lalu. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani hanya dapat memaafkan dan berlegowo atas apa yang terjadi. Fahmi Bahmid mengungkapkan jika Nikita Mirzani telah memaafkan perbuatan Laura dan telah memberikan nasihat kepada Laura agar tidak mengulangi perbuatannya. Lantas seperti apa nasihat yang diberikan Nikita Mirzani kepada Laura? Nggak tahu saya yang diobrolkan. Nggak ada, sayang-sayangan aja, peluk-pelukan, nggak ada masalah. Tapi Niki sendiri memaafkan? Nggak ada masalah, udah dimaafin, dipeluk. Udah jangan sampai melakukan hal-hal yang lagi, gitu. Nasihatilah sama Niki. Cuma Niki itu protes tegas dan minta ingin di dalam ruangan sidang karena ingin mendengar keterangan Laura sendiri dari mulut Laura di dalam ruangan persidangan.
Dan Nikita ingin mengetahui, jadi Nikita tidak mau mendengar dari orang lain. Dia ingin tahu apa yang disampaikan anaknya pada saat itu. Pada saat proses dia di luar negeri, pada saat dia WA atau Instagram lah, saya nggak tahu. Mereka berdua dan seterusnya sampai di Indonesia, dan panjang lah ceritanya. Dan itu, nah disitulah sampai terjadinya hal-hal yang melanggar hukum. Sudah selesai. Dia nangis kan, itu Loli Putri Sematawayang kan. Artinya benar-benar sangat menyakitkan ya, Mi, mendengar kesaksian Laura, atau gimana sih, Mi, sampai Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.